Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini jam 10 kita bisa mulai diskusi kembali terkait dengan mata kuliah pengantar ilmu hukum. Mencoba mereview dari pertemuan kemarin, kita membahas tentang kaidah sosial. Kita membahas sebagai manusia dan masyarakat, ya. Jadi adik-adik, selain Anda sebagai makhluk hidup, sebagai manusia, juga makhluk sosial. Artinya di dalam bentuk itu adik-adik punya tanggung jawab secara pribadi maupun secara publik. Seperti penjelasan yang kemarin bahwa pemahaman kita tentang manusia itu ada sebuah makhluk pribadi yang sekaligus bermasyarakat atau sosial, yang baru menjadi manusia setelah ia hidup bersama manusia dengan masyarakat. Artinya adik-adik akan tinggal dan hidup bersama orang lain, yang dimana orang lain itu juga punya kepentingan dan kebutuhan yang mungkin juga bersinggungan dengan kepentingan Anda atau juga bersinergi dengan kepentingan Anda. Ketika dalam rangka memenuhi kebutuhan itu, maka terjadilah sebuah reaksi sosial atau bisa juga perubahan dan sebagainya, sehingga membutuhkan sebuah tatanan, sebuah aturan, sebuah kaidah, sehingga apa yang menjadi kebutuhan, keinginan adik atau manusia itu bisa terwujud. Masyarakat merupakan suatu kehidupan yang bersama, yang terorganisasi mencapai untuk mewujudkan tujuan, sehingga nggak mungkin orang itu sejen dengan hewan. Kalau hewan siapa yang kuat, siapa yang menjadi misal hidup di hutan, siapa yang menjadi raja hutan, seperti itu. Tetapi karena kita manusia itu punya rasa, punya akal sehat dan sebagainya, maka itu harus bersinergi sehingga itu bisa tercapailah apa yang menjadi tujuan kita. Tujuan hidup itu apa? Nah, kalau kemarin goyanane makan untuk hidup atau hidup untuk makan. Nah, kalau hidup untuk makan, hewannya cukup kan, ya. Padahal Anda punya keinginan tidak hanya itu. Oke. Kemudian ada beberapa pakar juga menafsirkan bahwa masyarakat itu apa yang mempertemukan manusia antara satu dengan yang lainnya dalam memenuhi kepentingan mereka. Kehidupan masyarakat, tindakan itu berdasarkan manusia secara kebetulan bersama, tetapi didasarkan pada kebersamaan tujuan. Itu menurut Martokusumo. Jadi manusia itu bisa berkumpul, bisa bertemu karena kepentingan yang sama. Ya, mungkin kemarin saya contohkan, adik-adik bisa berkumpul di kelas ini yang mungkin dulu sejak lahir atau mungkin SD punya cita-cita terpilih, nanti aku berteman dengan Ocha, nanti pernah dengan Soroy, tidak punya. Tetapi karena takdir Tuhan, entah itu gelombang pikiran atau apa, bertemu di kelas prodi. Diyakini, diakui atau tidak, hari ini Anda berteman dengan beliau-beliaunya yang masuk di dalam catatan sejarah kehidupan adik-adik, sehingga kedepannya Anda bisa menceritakan atau bisa menjadikan lembaran kehidupan Anda bahwa Anda pernah belajar bersama-sama. Kita berharap daftarnya bareng, metune wisuda bareng. Walaupun mungkin di tengah-tengah perjalanan tidak menutup kemungkinan ada sesuatu yang barangkali itu menjadikan sesuatu hambatan sehingga kita tidak selamanya bisa bersama. Entah itu karena mungkin atau apa udah nikah duluan sehingga ikut suaminya sehingga nggak melanjutkan kuliah. Sorry, mungkin saya diterima kerja ya Pak, menjadi PNS Pak. Nah terus saya dinasnya di Bali ya Pak. Waduh. Ya juga saya nanti melanjutkan kuliah. Nggak begitu. Jadi menurut Martokusumo, pertemuan dari manusia itu dalam sebuah kumpulan karena tujuannya yang sama. Oke. Sehingga masyarakat yang paling kecil dan sederhana itu adalah keluarga. Ada bisa mengatakan organisasi yang paling kecil adalah keluarga. Maka dari situ muncullah yang namanya siapa yang menjadi kepala, siapa yang menjadi pengelola dan sebagainya.
Mungkin bisa juga ada yang semua dimanajerin kabeh rek. Jadi bapak ibu ya bendahara nih, ya golek duit, ya masak, ibune ben rapi. Atau bisa juga istrinya semua, wis bun, tugas saya adalah mencari yang menghabiskan panjenengan. Mbuh sampai diopo. Nah, pokoknya sepenting keluarga kita tentrem, kebutuhan anak, keluarga bisa terpenuhi. Bagi tugas. Yang eksternal bapaknya, yang internal untuk anak-anaknya bisa juga hanya membantu atau sebagainya. Tuh. Masyarakat ini adalah manusia hidup karena ada memenuhi sandang, pangan, papan, rasa aman, meneruskan keturunan, dan ia perlu hasil karya, perhatian, bantuan, kerjasama, dan jadi masa manusia itu ya itu mau rek, kalau hanya sekedar butuh makan kewan ya wis cukup rek ya. Tapi karena jenengan itu punya rasa, punya kepentingan untuk sandang dan sebagainya, termasuk kewan itu butuh sandang. Jadi saya butuh sepatu, butuh kaki, enggak kan? Ya. Tapi kalau manusia pasti membutuhkan sandang, pangan, papan. Hewan juga butuh papan pak, mungkin beda papan tempat tinggalnya dengan kita. Kuno kan AC ini rek ngono ya, kan dapure, kan tempat mandine kan ngono. Tempat mandine ya wis sungai atau apa yang paling luas. Apakah manusia juga ada yang seperti itu? Ada. Dulu tuh pernah ada namanya WC terpanjang di dunia. Jadi lingkungan itu tidak punya WC. WC ini nang kali kabeh. Aliran sungai yang mengalir terus sehingga orang itu untuk kebutuhan beol, kebutuhan cuci mandi itu semua ke itu ada dulu. Sekarang mungkin karena kasih atau apa sehingga ini sudah oke. Terkait dengan hal ini ada namanya teorinya Maslow. Bahwa ini teori Maslow ini mengulas tentang bagaimana kebutuhan manusia. Jadi tingkatan kebutuhan manusia itu menurut Maslow ada namanya kebutuhan jasmani atau psychological needs. Ada kebutuhan rasa aman, ada kebutuhan diakui, kebutuhan ingin dihargai, ada kebutuhan apa yang dinamakan kebutuhan jasmani? Yo, makan, minum. Pokoknya kebutuhan yang sifatnya untuk jasad. Nah, kalau misalnya Anda dalam kehidupan sosial, Anda, orang tua Anda, bapak ibu Anda di rumah itu adalah orang tua secara jasad, secara jasmani. Karena apa? Mengapa kata demikian? Beliau yang melahirkan. Dari belum ada jenengan lahir secara jasad. Siapa orang tua rohani sampean? Bisa guru panjenengan, bisa dosen panjenengan, bisa siapa saja yang mengajarkan untuk pemenuhan kebutuhan di luar jasmani. Kemudian ada juga rasa kebutuhan aman, entah itu aman secara ekonomi, aman secara pendidikan, aman secara politik, atau aman secara apa. Maksudnya apa aman secara ekonomi? Artinya aman secara ekonomi mungkin kebutuhan apa saja Anda sudah ada atau tercukupi, atau minimal sudah tersedia. Kebutuhan untuk jasmani atau rohani secara ekonomi. Ini secara ekonomi bisa juga secara rohani apa? Mungkin fasilitas hiburan di rumah ada, punya TV, punya punya handphone dan sebagainya, atau bisa juga punya lembaga pendidikan, kamu disekolahkan, itu kan rasa aman. Saya kira semua orang juga kepingin rasa aman. Buktinya apa? Adik-adik hari ini tujuan Anda melanjutkan pendidikan untuk apa? Paling tidak adalah untuk menjamin rasa aman Anda ketika sudah besar, ketika entah itu ada peluang untuk profesi pekerjaan atau mungkin ada kebutuhan yang membutuhkan ilmu pengetahuan yang lebih dari itu, sehingga adik-adik aman ketika menghadapi masalah dan tantangan hidup di masa. Ada yang juga namanya kebutuhan ingin diakui. Nah,
biasanya seusia adik-adik ini masa-masa puber. Nek zamane jase masa puber. Enggak masa puber itu apa? Ingin dia aku. Siapa saya? Aku ini siapa? Sing lanang-lanang misalnya Asroyo misalnya. Wis motor itu wis standar-standarte nalpote kenceng duwe-gokno. Nalpote dibolongi cek swara banter. Sopo sing tak sepeda iku mang? Oh, ori. Atau bisa juga tampilannya berbeda. Rambutnya disemir, bajunya dibolongi. Nah, untuk apa itu? Untuk bagaimana kita dikenal orang. Untuk pencarian tumbuh kembang manusia. Biasanya seusia, kalau jenengan ini saya yakin masih di bawah 2020 ya. Masih tintinan ya. Nah, sen 21 atau ya wis beda maneh rek gitu loh. Jadi nek umur 17-an, 18-an, 19-an itu ya masih rasa ingin diakui oleh masyarakat. Saya kira Anda ingin menunjukkan kepada orang, baik pada keluarga atau pada khalayak umum terkait identitas kalian, atau bisa juga menunjukkan pada orang tua kalian, Bu, saya ini sudah dewasa, sudah bisa berpikir kembali. Terus gak usah lah Bu, WA sampai posisi di mana, saya udah ngerti Bu. Atau bisa juga yang lain, awakmu mungkin sudah dewasa, mungkin anak awakmu sudah dewasa, saya sudah nggak antar kuliah ya, kamu berangkat sendiri ya, kilo sepedae ki STN mau tak tukono SIM pisan wes, sakit sudah berangkat sendiri. Yang berikutnya adalah kebutuhan ingin dihargai, ingin dipuji, ingin dipuja, atau mau apa, itu hal yang manusiawi sekali. Tapi nek kenemenen ya piye rek ngono. Buktinya apa sekarang ingin dipuja, ingin dihargai, ingin diakui. Saiki update status, ono TikTok, ono takjud, apa mana ya? Apa mana? Media sosial itu. Nanti sedikit ada yang bikin status, ada yang ngupload video di TikTok dan sebagainya. Makanya kemarin saya katakan di zaman Maulid Nabi kemarin bahwa manusia sekarang, masyarakat netizen sekarang bukan mengharap syafaat, tapi mengharap subscribe dan like dan komen dan jadi ada beberapa keuntungan ketika dia punya follower yang banyak, punya subscribe yang banyak, sehingga bisa kebutuhan untuk dihargai, diakui itu. Coba Anda misalnya Oca, saya subscribe 1 juta, mau WT ya, mengalir terus, ada endorse ini masuk, wes kayak mendadak kan, ya. Coba lihat akunnya Ileka itu. Oh, posisi ditampil Ileka itu subscribe-nya udah banyak rek. Sampai ibu mungkin pray, bapak ibu gak nyambut gawe wis ngatur akunnya Ileka itu. Kalau followernya, subscribe-nya banyak diakui oleh masyarakat. Entah itu mendidik atau tidak, tetapi itu banyak diminati oleh masyarakat. Sehingga itu bisa menghasilkan sebuah keuntungan baik secara finansial atau secara ada dihargai itu dengan cara apa? Mungkin ketika ibu Anda dianggap sudah besar, Anda sudah diberikan kepercayaan untuk mengatur, bukan apa saja terkait dengan kebutuhan ibu. Misalnya Anda hari ini pakai baju apa? Pakai celana kah? Pakai rok kah? Pakai jilbab warna apa? Wis, Jon. Di awakmu wis gak esuk mau gak didusi ibumu, diwedak ibumu, pakai wedak ini. Enggak, Rek. Anda sudah diberikan sedikit kewenangan terhadap kebutuhan dan apa yang terbaik untuk. Misalnya kalau Anda masih diintervensi oleh orang tua Anda, "Duh, jilbabmu udah iku ora pantes, Dik, kurang matching, Dik. Pakai ini, Dik." Piye, Rek? Artinya Anda belum dipercaya oleh masyarakat atau keluarga Anda atau ibu Anda, sehingga Anda masih diintervensi. Ganti Duk, sepatu ini gak pantas itu. Nah, atau mungkin bisa juga jangan pakai
baju itu udah bau atau udah kotor, nanti tetap mesin cuci ganti yang lain. Jadi ada kebutuhan dia. Ada yang namanya juga kebutuhan rohani. Kebutuhan rohani itu apa sih? Rasa senang, rasa baik, rasa tenang. Saya kira semua orang kepingin hatinya tenang, bahagia dan sebagainya. Kan kepingin hatimu sumpah, kesro, mulek, pusing ya, rano kan. Tapi ya kepingin mencari ketenangan hidup. Nah, ini Maslow. Atau mungkin bisa juga ada teori-teori yang lain, kebutuhan-kebutuhan yang lain. Hari ini masyarakat butuh apa? Tidak hanya butuh sembako Pak, butuh pulsa Pak sekarang Pak. Ya, jadi pulsa sekarang itu masuk kategori sembako ke-6 apa ya? Wajib ada. Mungkin nek putrane keluar rumah gak punya pulsa, wah gak bisa komunikasi. Kalau di rumah harus ada wifi ya. Kenapa harus ada wifi? Lah wong saiki belanja online ya. Lihat apa, informasi apa, online semua. Nah kalau tidak terpenuhi, ya tidak apa-apa, ya hidup. Tapi mungkin kebutuhan rohani tidak bisa terpenuhi secara umum menurut zaman sekarang. Nek zaman biyen wis gak patek mikir ngono rek. Senting ono sing dipangan, ya. Ono sing jatahe meni ono, jatahe bowo ono wis tenang. Tapi saiki misalnya kate kuliah dipakai pulsane mepet, wah iki bisa juga gak kuliah bareng. Bisa ini double lagi. Kebutuhan masyarakat kan. Nah, ini kebutuhan rohani. Kebutuhan rohani itu bisa dicari melalui siraman agama, pengajaran agama, pendidikan, musik dan sebagainya. Itu adalah kebutuhan-kebutuhan. Anda jalan-jalan rekreasi itu juga memenuhi dalam rangka memenuhi kebutuhan. Dan kebutuhan ini tidak bisa diukur. Ono sing murah, ono sing mahal, itu tergantung pada diri kita. Nah, dari situ maka yang dinamakan manusia dan masyarakat, bahwa masyarakat adalah bentuk pergaulan itu satu. Maksudnya di sini adalah masyarakat itu bisa hidup atau bisa dikatakan masyarakat itu ada beberapa kategori. Yang pertama adalah masyarakat itu bisa terbentuk karena hubungan antar warga yang dibedakan antara masyarakat paguyuban, ada masyarakat patembayan, ada juga pembentukannya dengan cara dibedakan dengan hubungan kekeluargaan, kepentingan atau tujuan dan masyarakat dan sebagainya. Yang dimaksud masyarakat paguyuban itu adalah bentuk masyarakat yang didasarkan rasa guyub sehingga menimbulkan ikatan batin tanpa memperhitungkan untung rugi. Jadi bentuk kehidupan bersama dengan para anggotanya di hubungan antara ini batin murni, bersifat alami dan kekal. Ini berdasarkan cinta, persatuan memang dalam kontraknya. Ini bersifat organis, bagaikan organ tubuh manusia seperti keluarga, kelompok, kerabatan, tetangga. Ya, jadi itu namanya paguyuban. Biasanya kalau di desa itu ada nama paguyuban. Jadi kebutuhan di situ karena bukan mikir untung rugi, jadi takdirnya urip di kuno ya, dia omah kuno. Dadi tangga niku kan ngono ya. Mosok kono awakmu milih, ya bodone akeh ya. Tapi kalau memang ya takdir ini ketemu tangga penuh bolong itu, atau bisa juga ketemu jodoh, ketemu kelompok kerabatan yang karena keluarga ini nikah dengan ini, akhirnya ini menjadi saudara. Itu namanya masyarakat. Sedangkan yang disebut masyarakat patembayan itu adalah masyarakat yang memperhitungkan untung rugi. Ini di mana anggota yang secara lahir batin, jangka waktu pendek, berpemikiran belaka, imajiner, bersifat mekanis. Nah, ini biasanya misalnya orang yang berkumpul dalam satu pasar misalnya. Dia bertemu karena dia ada kepentingan untuk jual beli. Seperti adik-adik di kelas, ini mungkin karena untung rugi, karena apa? Adik-adik mengikuti kuliah,
Anda bisa berkumpul karena ini namanya patembayan. Jadi kalau mau perkumpulan itu, masyarakat itu mau mengandalkan untung rugi, itu berarti patembayan. Misalnya tinggal di komplek kos-kosan misalnya, itu kan sifatnya sementara. Mungkin karena adik-adik bekerja atau bisa juga kuliah yang rumahnya jauh dari kampus sehingga dia harus tinggal di rumah jakun estate. Mungkin dalam jangka waktu tertentu, entah itu 1 tahun, entah itu 2 bulan, atau 3 bulan, Anda kos di situ. Sehingga menjadi sebuah kumpulan masyarakat yang hanya sifatnya sementara, hanya kepentingannya untuk dekat dengan kita. Itu namanya patembayan. Oke, sampai di situ untuk kaitannya dengan masyarakat, ada yang ditanyakan? Ngerti ya? Patembayan mek paguyuban. Nek paguyuban itu wis tidak menguntungkan untung rugi. Wis perkampungan RT RW ya. Oke, sampai di sini bisa dipahami? Sekarang kalau kita sudah paham terkait dengan manusia dan masyarakat, maka kita belajar tentang kaidah atau norma sosial. Kaidah atau norma itu merupakan bentuk penjabaran secara konkret dari nilai-nilai yang bersifat abstrak dan telah diserasikan. Maksudnya apa? Sesuatu itu akan menjadi sebuah aturan ketika itu berulang dan itu menjadi sebuah tata nilai yang nyata. Misalnya Anda punya kebiasaan ya, apa misalnya pakai kacamata, kebiasaan dalam berapa detik pasti nggak nong ini ya. Ketika dia tidak melakukan itu, kok nggak enak loh ya, maka itu akan menjadi sebuah kaidah, menjadi sebuah norma. Maka itu menjadi ketetapan. Jadi koyo dalam berapa 10 menit atau berapa detik gak dibenakno itu koyo gak pas urip gitu ya. Jadi segala sesuatu yang apa ya belum jelas abstrak itu menjadi sebuah. Itu kayak ngomong motor. Tapi kalau ngomong kehidupan di masyarakat bisa juga macam-macam. Itu menjadi sebuah kaidah. Ada yang punya kebiasaan duduk itu seperti apa? Kalau semuanya kalau nyantai, pokoknya nyaman mungkin lah. Itu menjadi sebuah kebiasaan. Jadi watak-watuk, kata, ya, kebiasaan yang awalnya hanya sekedar tak sengaja, tapi akhir itu menjadi sebuah kebiasaan. Nah, kebiasaan bisa jadi pangeran, bisa jadi sebuah kaidah sebagai aturan. Atau misalnya, Anda sebelum melakukan kuliah atau tidur atau aktivitas apapun, karena sejak sekolah, sejak SD atau MI atau SD atau SMP harus ke belakang dulu. Jadi harus pipis dulu atau paling tidak ke toilet dulu lah. Jadi kalau nggak ke toilet itu merasa tak enak loh. Jangan-jangan nanti kalau waktu tengah mata kuliah, Pak mau izin ya Pak, mau ngaku. Jadi setiap mau melakukan sesuatu pasti pipis di sini atau mungkin ke belakang dulu. Itu akhirnya apa? Itu menjadi kaidah, menjadi sebuah aturan di dalam diri. Tadi misalnya katai lomba atau menghadapi siapapun, awakmu itu luwih nyaman, luwih pede, percaya diri ketika mau izin saya ke belakang dulu. Jadi nek mari pipis, mari opo wis bebas siap menghadapi tantangan. Koyo-koyo ngono kan. Itu kan kadang menjadi kebiasaan. Dan itu menjadi kaidah. Itu nek ngomong pribadi. Nek kalau di dalam masyarakat bisa juga macam-macam. Sehingga apa yang menjadi kebiasaan di masyarakat akhirnya menjadi sebuah aturan di dalam masyarakat. Sehingga ketika itu tidak dilakukan akan menjadi persoalan di dalam. Misalnya kampungnya muku jek duwe sore, jek sengit, jek wingit, jek alami misalnya. Anda kalau masuk wilayah kampung itu harus mengucapkan salam misalnya.
itu sudah menjadi kaidah bagi masyarakat situ atau bagi masyarakat yang umum, awam atau masyarakat yang bukan warga situ ketika masuk lingkungan harus mengucapkan. Jadi ketika ada terjadi sesuatu, masyarakat bisa mendeteksi. Sampai mlebu kampung kumang uluk salam enggak? Boten ya, mangkane sampai nggo kene njero kanan njero ono salah. Atau banyak terkait dengan itu. Nah, jadi nilai-nilai sesuatu yang dianggap baik kemudian itu dipatenno, bahasanya itu ditetapkan. Jadi misalnya kalau Anda sudah terbiasa sejak kecil didikan orang tuamu, jika mau tidur harus ke kamar mandi dulu, cuci kaki, ya, cuci wajah, sikat gigi, baru ke kamar tidur. Dan itu menjadi tradisi, menjadi kebiasaan, dan itu menjadi sebuah kaidah. Sehingga ketika Anda di luar rumah, ketika mau tidur pasti sebelum tidur ke kamar mandi dulu, cuci kaki, cuci tangan, sikat gigi, baru. Kalau itu tidak, ritual itu tidak dilakukan, ya kasih turun, atau mungkin kebijakan yang lain. Ini baru bicara hal-hal yang kecil. Belum lagi kalau kita bicara tentang negara, itu pasti ada. Kaidah sosial di sini atau norma sosial di sini adalah pedoman tingkah laku manusia dalam hidup bermasyarakat yang berfungsi untuk melindungi manusia dan jalan menuju. Jadi kaidah-kaidah, aturan-aturan yang ada di masyarakat itu adalah tujuannya untuk melindungi manusia itu sendiri, bukan untuk enteng-enteng, bukan tujuannya untuk kepentingan apapun, tapi tujuannya adalah melindungi. Misalnya di kampung Hori kok ada polisi tidur, di dalam dana enak kok kayak gini sih, misalnya. Ya mungkin karena masyarakat situ sering terjadi kecelakaan atau mungkin banyak anak kecil yang mainnya di jalan, sehingga untuk mengendalikan pengguna jalan harus ada itu biar ada perhatian untuk mengurangi kecepatan, sehingga masyarakat jadi tertib. Itu tujuan. Kemudian kaidah sosial juga bersifat menggambarkan secara deskriptif. Artinya aturan itu juga harus menjelaskan, menganjurkan, mengharuskan. Artinya munculnya sebuah kebijakan, sebuah aturan itu adalah isinya adalah menggambarkan iki lho kayak ngene iku cek ini misalnya. Atau bisa juga mengharuskan setiap warga melintasi jalan gang ini harus pelan, kecepatan minimal 10 atau 20. Ini atau mungkin bisa juga istilah kalau di masyarakat ada istilah molimore. Apa molimo itu? Ingat nggak molimo itu apa? Madon, madat, minun. Artinya apa? Kegiatan masyarakat yang seperti itu dianggap tidak baik. Orang minum-minuman, orang madon sing bukan muhrimnya atau bukan pasangannya itu tidak benar. Semua adat, semua agama wilayah itu mensepakati itu, sehingga itu menjadi sebuah jadi kaidah sosial. Misalnya mencuri, hukum adat mana yang menghalalkan atau memperbolehkan mencuri? Ada Pak di Mojosari, opo mencuri hatimu. Bolehkah Pak? Ya boleh lah. Seperti hari ini kan banyak pencuri-pencuri itu ya ditempel-tempel itu, mencuri hati rakyat biar dapat dukungan. Apa yang ngono? Oke.
Selanjutnya, keadilan masyarakat dalam hidup bermasyarakat ada kalanya kepentingan manusia itu sama, ada kalanya berbeda, ada kalanya bertentangan. Jadi misalnya kalau tadi saya sampaikan di kampung misal, kok ada polisi itu, ada gundakan misalnya, ono sih sepakat atau enggak sepakat rek. Sing bakul soto ya sulek ya, ngomong wah glodak gitu. Lah sing sepeda motor arek nom-nom wah ya tambah gedulinan, jeping-jepingan ya. Tapi sing bakul soto, bakul bakso rombong, mbok. Kurang dodolan barang. Nah, itu pernah terjadi di kampung saya. Orang jualan bakso karena jalannya dikasih itu akhirnya tumpah rek rombonge, berep ngono wah. Total lagi. Nah, terus bagaimana memfasilitasi itu? Ya bolehlah dikasih itu, tapi harus atas standarnya. Oh gak angger budak ngelte tindakan sing gak standar. Ya lebarnya harus sekian, anu harus sekian. Oh gak morot suwi mau anu akhirnya gak kuat-kuat giyekno, numplek rek. Rombong bakso ini, rombong soto ini. Jadi di dalam kehidupan kaidah masyarakat ada yang menolak, ada yang menerima, ada juga yang bertentangan. Mungkin ada adik bisa bercerita, kira-kira apa sih yang menurut Anda di kampung Anda atau di keluarga Anda yang mungkin Anda nggak sepakat dengan aturan orang tua Anda atau lingkungan Anda. Saya kira kalau Anda punya kepekaan sosial pasti menemukannya. Lah bos ngomong gini banget. Dan misalnya contoh, Anda sepakat nggak dengan pamflet dengan tulisan dilarang masuk para pengamen, pemulung, dilarang masuk ke lingkungan. Menurut Anda setuju nggak? Anda sepakat nggak? Atau Anda menentang? Kalau Anda setuju alasannya apa? Kalau Anda nggak setuju alasannya apa? Satu-satu guys. Karena ya itu Pak, apa kayak keamanan kampung itu kurang, dan biasanya itu ada kayak pencuri tapi